Shalom sahabat sukacita sejati yang dikasihi Tuhan. Mungkin ada yang sedang mendengarkan renungan ini sambil bekerja, di perjalanan atau di tengah hati yang lelah. Akhir-akhir ini mungkin mudah emosi, gampang tersinggung, dan cepat marah karena tekanan hidup terasa berat. Hari ini kita akan belajar bahwa pengendalian diri bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa Roh Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang Engkau berikan. Terima kasih karena sampai detik ini kami masih hidup oleh kemurahan-Mu. Bapa, kami datang dengan hati yang apa adanya. Ada yang sedang terluka, kecewa, penuh tekanan, bahkan menyimpan kemarahan yang sudah lama dipendam. Hari ini kami rindu Engkau berbicara. Lembutkan hati kami, jamah pikiran kami. Ajari kami untuk memiliki hati seperti hati-Mu, hati yang penuh kasih, penuh kesabaran, dan mampu mengendalikan diri. Biarlah setiap firman yang kami dengar hari ini tidak hanya masuk di telinga, tetapi turun sampai ke dalam hati dan mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat sukacita sejati, pernahkah menyesal karena marah? Kata terucap tanpa pikir, emosi meledak, lalu semuanya berubah. Dan setelah semuanya tenang, kita berharap bisa memutar waktu. Marah itu seperti api kecil di dapur. Kalau dikendalikan, ia bisa memasak makanan. Tetapi kalau dibiarkan, ia membakar rumah. Banyak orang berpikir dosa terbesar adalah kebencian. Padahal seringkali kehancuran hidup dimulai dari kemarahan yang tidak dikendalikan. Rumah tangga retak bukan karena tidak cinta lagi, tetapi karena emosi yang terus meledak. Persahabatan hancur bukan karena pengkhianatan besar, tetapi karena kata-kata tajam saat marah. Ada sebuah kisah tentang seorang ayah yang pulang kerja dalam keadaan lelah dan penuh tekanan. Anaknya yang kecil menyambut dengan gembira dan mengajak bermain sang ayah. Karena emosi sudah penuh, sang ayah malah membentak dan mengusir anak itu, dan anak itu pun pergi dengan diam. Malamnya, setelah semuanya sudah tenang, sang ayah masuk ke kamar anaknya. Ia melihat anak ini sudah tertidur sambil memeluk gambar keluarga yang belum selesai diwarnai dengan tulisan sederhana, "Aku sayang ayah, walaupun ayah sering marah." Saat itu, sang ayah tersadar bahwa kemarahan sesaat bisa meninggalkan luka yang lama. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 15 ayat 1, "Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah." Satu jawaban lembut bisa memadamkan pertengkaran. Sebaliknya, satu kalimat kasar bisa menjadi bensin. Masalahnya, banyak orang mengira marah itu tanda kekuatan. Padahal, seringkali marah justru menunjukkan kita sedang kehilangan kendali. Firman Tuhan menegaskan bahwa lidah yang dipimpin hikmat bisa membawa damai, tetapi lidah yang dikuasai emosi justru memecah belah. Dan disitulah terlihat kedewasaan seseorang.
bukan saat semuanya tenang, tetapi saat hatinya tetap terkendali ketika sedang tersulut. Sejalan dengan itu, firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 19-20. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Mari kita perhatikan baik-baik. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran Allah. Artinya, sekalipun alasan marah kita benar, cara kita melampiaskannya bisa tetap salah. Ada orang tua yang berkata ia marah demi mendidik anak. Ada pasangan yang berkata ia marah karena cinta. Tetapi kalau kemarahan itu menghancurkan hati orang lain, itu bukan lagi alat Tuhan. Itu sudah menjadi alat daging. Pengendalian diri adalah bukti kedewasaan rohani. Bukan berarti kita tidak pernah marah, tetapi kita tidak membiarkan amarah menguasai hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya, marah boleh terjadi, tapi harus segera diserahkan kepada Tuhan sebelum berubah menjadi dosa dan luka yang lebih dalam. Jangan tidur dengan kebencian. Jangan memberi ruang bagi dendam di hati, karena amarah yang dipelihara berubah menjadi kepahitan, dan kepahitan adalah racun yang kita minum sambil berharap orang lain yang mati. Hari ini mungkin ada seseorang yang sedang menyimpan marah, baik kepada pasangan, kepada orang tua, kepada teman, bahkan mungkin kepada Tuhan karena doa yang belum dijawab. Tetapi mari kita dengarkan ini. Kemarahan yang tidak diserahkan kepada Tuhan akan perlahan menghancurkan jiwa kita sendiri. Orang yang kuat bukan orang yang paling keras suaranya. Orang yang kuat adalah mereka yang mampu menahan kata-kata ketika emosinya memuncak. Karena 1 detik kesabaran bisa menyelamatkan hubungan bertahun-tahun. Maka sebelum marah hari ini, berhentilah sejenak. Berdoalah. Ingat bahwa setiap orang sedang berjuang dengan lukanya masing-masing. Dan mungkin kemenangan terbesar dalam hidup ini bukan ketika kita berhasil mengalahkan orang lain, tetapi ketika kita berhasil mengalahkan diri sendiri. Sebab disitulah pergumulan yang paling tersembunyi, tetapi paling menentukan arah hidup kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa pengendalian diri lebih berharga daripada ledakan emosi, dan bahwa hati yang lembut lebih Engkau pakai untuk membawa damai. Ampuni kami jika seringkali kami membiarkan amarah menguasai kata-kata dan tindakan kami. Ajari kami untuk tidak bereaksi dengan emosi, tetapi berespon dengan hikmat-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk belajar diam sebelum berbicara, belajar menahan diri sebelum melukai, dan belajar menyerahkan setiap kemarahan di kaki salib-Mu sebelum hari berakhir. Pulihkan hati yang terluka dan ajarkan kami
untuk hidup dalam damai dengan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini sampai selesai. Jika renungan ini berbicara kepada hatimu, jangan hanya dengarkan. Renungkan kembali dan praktikkan hari ini. Coba ambil satu langkah sederhana. Sebelum membalas pesan, sebelum menjawab dengan emosi, berhenti sejenak dan berdoa singkat. Tuhan, jaga lidahku. Dan jika Anda rindu lebih banyak renungan seperti ini, jangan lupa like, share, dan ikuti channel ini supaya semakin banyak orang dikuatkan dan belajar hidup dalam pengendalian diri yang benar. Tuhan memberkati.